Baik, Bapak Ibu, hari ini kita membahas yang namanya literatur review. Literatur review ya. Jadi sebelum kita meneliti atau sebelum kita melakukan menulis karya ilmiah, maka kita perlu melakukan literatur review. Kalau dulu kita mungkin di D3 gitu ya, kenal namanya tugas akhir. Tugas akhir itu di bab 1 pendahuluan, di bab 2-nya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berbeda dengan literatur review. Jadi kalau di S2 namanya literatur review, tidak ada lagi tinjauan pustaka gitu ya. Tapi nggak tahu di D4 apakah masih bab 2 itu literatur review atau daftar tinjauan pustaka, nanti kita lihat ya, kita tanya ke Kaprodinya. Sebenarnya apa sih bedanya tinjauan pustaka sama literatur review? Jadi kalau tinjauan pustaka, sebentar. Kalau dia tinjauan pustaka, berarti dia banyak mengacu ke data rujukan-rujukan ilmu-ilmu atau konsep-konsep dasar. Biasanya merujuk ke definisi-definisi, Bapak Ibu mungkin bahas tentang optimalisasi jaringan listrik apa gitu kan, lalu Bapak Ibu bahas tentang optimalisasi itu apa, listrik itu apa gitu kan, definisi menurut si A, definisi menurut si B. Lebih banyak ke proses-proses ya tinjauan pustaka itu. Jadi lebih banyak sumbernya itu adalah buku. Jadi di tinjauan pustaka itu banyak rujukannya buku gitu. Buku siapa gitu, karena lebih kepada pembahasan teori secara konsep. Itu yang tinjauan pustaka. Jadi pembahasannya konsep-konsep teori-teori gitu ya. Tapi kalau literatur review itu adalah kita mereview, ya namanya mereview ya. Mereview artikel-artikel, karya-karya ilmiah atau literatur-literatur yang telah terbit sebelumnya yang sesuai dengan bidang kita, bidang yang kita teliti. Jadi lebih fokus kepada kalau kita nulis karya ilmiah itu kan ada 2 rujukan ya, ada nama rujukannya itu rujukan primer, ada rujukan kita itu sekunder. Jadi rujukan primer itu adalah rujukan yang langsung ditulis oleh orang yang pertamanya gitu. Jadi yang dikatakan rujukan primer itu adalah rujukan dari sebuah karya ilmiah yang langsung ditulis oleh orang pertamanya. Misalnya yang paling banyak itu adalah artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu adalah salah satu rujukan yang paling primer gitu. Kalau kita ambil yang rujukan yang terakhir. Kalau buku dia bisa terbitnya 2 tahun yang lalu, sekarang masih bisa dipakai. Tapi kalau literatur review itu merujuk ke penelitian yang terbaru. Penelitian yang terbaru. Ini yang penting kita pahami bahwa literatur review kita adalah mereview penelitian-penelitian yang dilakukan orang lain, yang telah dilakukan orang lain, yang sesuai dengan topik penelitian yang kita angkat. Jadi usahakan memang ada banyak sumber bacaan kita gitu sebelum kita meneliti, agar yang kita teliti itu memang ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah itu kenapa kita perlu literatur review. Ya kan nanti kita melakukan penelitian, ternyata orang lain sudah melakukan penelitian itu gitu. Sewaktu kita menulis artikel ilmiahnya, kita nggak ketemu yang barunya apa gitu, yang membedakan yang kita buat dengan orang lain itu apa gitu. Jadi dari sekarang kita butuh literatur review. Mereview ya. Jadi tujuannya nanti kalau kita sudah melakukan literatur review, misalnya kita kalau kemarin saya sampaikan paling tidak ada minimal tuh 10 artikel ilmiah yang kita baca, kita tujuannya adalah kita mendapatkan suatu ide bahwa orang belum melakukan penelitian yang ini. Jadi tujuan literatur review itu adalah kita melihat apa yang sudah dilakukan orang lain dan apa celah yang belum dilakukannya. Jadi kita mengetahui bahwa yang kita bikin itu baru sewaktu kita telah melakukan literatur review. Ternyata yang kita lakukan itu belum diteliti orang. Nah, itu salah satu tujuannya. Jadi tujuan kita melakukan literatur review itu adalah agar kita bisa mengklaim bahwa yang kita teliti itu ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang beda dengan yang telah dilakukan orang lain. Ya, itu tujuan literatur review. Dalam prakteknya nanti ke literatur review ini kemarin kita sudah menggunakan beberapa sumber. Jadi saya berharap silakan digunakan, dipelajari baik-baik cara kita melakukan literatur review ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan waktu kita melakukan literatur review adalah ini saya nggak bikin apa Bapak Ibu ya.
nggak bikin slide, jadi saya apa yang ingat di kepala aja. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu, ini bisa saya kecilin lagi ya. Oke, masih kelihatan ya. Yang pertama lakukan literatur review adalah Bapak Ibu mengumpulkan, kalau saya sarankan Bapak Ibu untuk literatur review itu dari artikel ilmiah ya. Oke, jadi Bapak Ibu mengumpulkan, kok lari ya. Oke. Mengumpulkan artikel ilmiah yang terkait dengan topik penelitian Bapak Ibu. Gimana cara kita mengumpulkannya? Kita banyak Bapak Ibu ya, bisa melalui www.scholar Google ya, Scholar, saya juga hafal ya, scholar.google.com. Jadi kalau kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, Google Scholar itu cukup banyak sumbernya, jadi bisa Bapak Ibu lakukan itu. Bisa juga di database ScienDirect, tapi ini berbayar ya. ScienDirect itu Scopus ya, itu berbayar. Jadi yang agak ini juga di dimension.com ya. Nanti coba Bapak Ibu Google aja, nanti ada apanya, linknya gitu ya. Lalu bisa juga di DOAJ. DOAJ itu Directory Open Access Journal. Jadi kumpulan dari jurnal-jurnal yang open access, yang artinya kalau dia open access Bapak Ibu itu PDF-nya bisa Bapak Ibu download. Jadi bisa Bapak Ibu mencari artikel yang ada di websitenya DOAJ, Bapak Ibu search ketemu, itu pasti PDF-nya bisa diambil. Jadi DOAJ itu adalah kumpulan dari jurnal-jurnal yang open access. Jadi full PDF-nya bisa Bapak Ibu download. Jadi ini kelebihannya Bapak Ibu. Dan yang masuk ke situ sekarang juga jurnal-jurnal yang cukup berkualitas gitu. Tidak semua jurnal juga yang bisa masuk ke directory pengindeks DOAJ. Jadi kalau Bapak Ibu mencari artikel yang ingin pasti dapat fullnya, silakan masuk ke sini. Yang kemarin kita juga bisa juga mencari di Crossref ya, crossref.org. Ini juga mesin pengindeks ya Bapak Ibu ya, mesin pengindeks. Atau Bapak Ibu sudah punya ingin mencari di jurnal tertentu, Bapak Ibu silakan aja masuk ke jurnal yang sudah Bapak Ibu tahu gitu, di jurnalnya langsung download. Bisa masuk langsung. Jadi kalau Google Scholar itu adalah mesin pengindeks. Pengindeks itu artinya dari berbagai sumber dia kumpulkan, itu kita bisa ambil. ScienDirect ini apa namanya, untuk publikasi yang apa namanya, yang diindeks oleh Scopus, ini berbayar. Dimension itu free, bisa di ya mesin pengindeks juga, dan banyak lagi yang lain Bapak Ibu, ini hanya beberapa. Jadi yang paling banyak sih yang kita gunakan yang scholar.google.com. Kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu menggunakan Scholar ini. Saya coba Scholar itu O-nya 1 ya. O-nya 1 ya. My Profile ya. Oke, My Profile. Nah, ini saya ingin melihatkan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Google Scholar itu isinya yang pertama adalah artikel yang publis di sebuah jurnal. Jurnal manapun yang sudah diindeks oleh Google Scholar, maka dia akan masuk ke database-nya Google Scholar. Yang kedua adalah artikel yang publis di conference. Asal dia conference-nya diindeks oleh Google Scholar, dia masuk ke database Google Scholar. Begitu juga dengan buku, book chapter, ini bab ya, book chapter, buku, tesis, paten, beberapa kasus, dan lainnya. Banyak lagi yang bisa dimasukkan di Google Scholar. Jadi Google Scholar itu dia full ya, banyak yang ada di dalamnya gitu. Tapi itu adalah semuanya adalah karya ilmiah.
Nah, kemarin saya sudah share bagaimana cara kita menggunakan Google Scholar. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai meneliti, jadi saya sarankan install aplikasi yang namanya Mendeley Desktop. Jadi Mendeley Desktop itu kita gunakan untuk mengumpulkan topik-topik penelitian yang akan kita lakukan. Contoh misalnya, mungkin ada yang share nggak kalau penelitiannya di bidang elektro itu apa kira-kira judulnya gitu? Untuk kita cari gitu, apa kira-kira? Ada yang punya ide? Halo, silakan Pak Gandhi atau siapa? Monica, Pak Eko? Apa bisa topik penelitian di apa di elektro itu gitu? Monitoring beban monitoring tegangan dan arus kemarin saya sudah coba sih Pak. Monitoring Berbasis IoT Pak. monitoring beban apa arus Tegangan dan arus Pak. tegangan dan arus listrik. Berbasis IoT Pak. Semalam saya udah coba sih Pak. Udah, oke. Berbasis IoT ya. Ya. Nah, ini kan banyak nih. Nah, yang banyak ini nanti kemarin kita kan sudah bahas tentang namanya Mendeley ya, Mendeley Desktop ini. Saya buka lagi Mendeley Desktop, bagi yang belum silakan download. Nah, di Mendeley Desktop ini kita bikin folder khusus gitu. Jadi topik penelitian kita ini di bagian sebelah kanan ini, kiri ya, ada namanya create folder. Nah, kita bikin di sini, ini misalnya monitoring gitu ya. Monitoring, Bapak sesuaikan lah gitu ya, monitoring arus. Maka di bagian folder ini kita isi literatur-literatur yang telah kita cari yang sesuai dengan topik ini. Jadi misalnya di Google Scholar kita ini misalnya apa ya? Ini misalnya mau kita ambil, tinggal kita klik yang citasinya ini, lalu kita pilih referensi manager ini, referensi manager. Ini nggak apa nih yang terbaru aja namanya, oke. Nah di Mendeley kita tadi itu di sini kita pastikan kita buka dulu monitoring ini agar dia masuk ke sini. Jadi kita kelompokkan gitu. Jadi begitu kita klik add, ini dia yang tadi open. Nah di monitoring ini kita sudah punya satu literatur, kita. Gitu. Ada lagi yang lain dan yang seterusnya gitu. Jadi silakan gunakan Mendeley ini untuk memudahkan kita nanti sewaktu kita merefer atau mereferensi ya, merujuk gitu. Apalagi yang lain. Ini agar memudahkan. Jadi kita sambil teori sambil praktek sebenarnya. Jadi usahakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat membantu Mendeley Desktop ini ke depannya untuk keperluan kita. Gitu. Nah itu, jadi silakan dicari di manapun, misalnya juga tadi saya sampaikan ada di DOAJ gitu ya. Ini aja saya buka DOAJ.org. Nah DOAJ ini adalah, yang saya sampaikan tadi adalah kumpulan dari, nah ini dia, Directory Open Access Journal. Jadi kumpulan dari jurnal-jurnal yang open access. Open access itu artinya orang mendownload artikel yang publis jurnalnya itu free. Walaupun yang sampai ke jurnalnya berbayar gitu ya. Nah, silakan ditulis juga di sini misalnya dengan keyword yang menentukan apa yang kita dapat itu keyword kita gitu. Semakin spesifik semakin bagus. Ada juga kita cari. ODAJ tadi database-nya adalah kumpulan database yang sifatnya open access. Share yang Crossref. Crossref itu kumpulan dari artikel-artikel ilmiah yang telah mempunyai DOI. Jadi ada namanya DOI ya, Digital Object Identifier. Biasanya jurnal-jurnal yang sudah agak bagus pasti dia punya DOI. Jadi artikel yang sudah punya DOI ibaratnya itu adalah KTP-nya artikel gitu. Jadi kalau kita punya KTP maka artikel itu KTP-nya DOI. Jadi kemana-mana bisa dipakai. Jadi kalau DOI sudah terdaftar DOI-nya, tidak ada pun jurnalnya masih bisa diakses gitu. Jadi sangat penting sebuah artikel itu punya DOI.
Nah, doi itu dikelola oleh Crossref. Maka sewaktu kita mencari sesuatu yang di sini, maka sorry kok have sih. Tombolnya mana nih? Entar aja ya. Makanya di sini pasti artikel yang sudah mempunyai doi. Jadi artikel yang punya doi sebenarnya semakin apa juga ya, semakin banyak akan orang yang akan membaca. Database itu yang penting Bapak Ibu yang pertama tadi itu mengumpulkan artikel ilmiah terkait dengan topik penelitian. Misalnya terkumpul Bapak Ibu 50 atau 30 artikel gitu kan. Nah, nomor duanya kita memilah apa ya? Memilih dan memilah ya, memilah dan memilih gitu ya, dipilah-pilah baru dipilih gitu ya, memilah dan memilih artikel yang betul-betul ya, yang betul-betul sesuai dengan penelitian kita. Karena nanti begitu menggunakan pakai IoT gitu, banyak muncul gitu kan, ternyata setelah dibaca tidak cocok dengan kita gitu. Nah, sewaktu kita memilah-milah ini, yang pertama saya sarankan ambil artikel dari jurnal terakreditasi. Jadi Bapak Ibu dapat 30 artikel rujukan begitu cari Google Scholar kan banyak tuh gitu kan. Kita paling enggak minimal 10 lah Bapak Ibu untuk referensi kita itu udah paling minimal gitu ya. Kalau bisa 20 lebih bagus itu. Nah, dari yang ada itu kita dapat 50 misalnya, kita pilah-pilah, kita mau jadikan 20 gitu. Nah, waktu memilah-milah itu selain dicari artikel yang cocok, pastikan dia artikel yang publis di jurnal terakreditasi. Kalau kita di Indonesia itu di Sinta ya, namanya Sinta 1 dan 2 deh. Kalau yang terakreditasi itu kan Sinta 1 sampai 6 gitu kan. Silakan dicari Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau dia jurnal internasional, cari jurnal bereputasi. Artinya terindeks oleh Scopus atau WOSAN. Ini yang jadi acuan gitu. Nah, kemarin bagaimana kita mendeteksi itu jurnal terindeks Sinta 1 atau Sinta 2? Kita masuknya di website Sinta. Oh, ini enggak aku buka ya. Di website Sinta ini. Nanti Bapak Ibu ceknya di sini, sinta-ristekbrin.go.id, pilih menu source, lalu jurnal. Dari websitenya ini, pilih menu source, pilih jurnal. Nah, Bapak Ibu silakan cari di sini ada label-labelnya S1, S2 sampai S6. Yang paling gampang begitu sudah dapat jurnalnya, Bapak Ibu cek ISSN-nya. Diketik ISSN-nya di sini, nanti ketahuan apakah kalau ketemu ya Bapak Ibu, kalau dia Sinta 4 maka nampak logo S4-nya di sini gitu. Kalau kemarin kan saya contohkan jurnal saya ya. Jurnal saya. 25. Mudah-mudahan benar ya, kadang-kadang saya lupa. Nah ini, ada keterangannya S2, berarti jurnal ini Sinta 2. Jadi saya harap Bapak Ibu silakan begitu sudah dapat beberapa artikel itu, dicek di sini. Dia Sinta berapa gitu. Jadi kalau seandainya belum terakreditasi, jangan dipilih artikel yang publis di jurnal tersebut gitu. Ini untuk kualitas artikel penelitian kita lebih baik gitu. Oke, yang kedua, kalau dia jurnal internasional, mencek dia Scopus apa tidak, carinya di skimago.jr. Skimago.jr. Saya copy lagi. Ceknya di skimago.jr. Nah, cara juga gampang. Yang paling gampang itu pakai ISSN-nya gitu.
Contohnya jurnal yang Ijazah ya yang punya kita ya, atau Joif, atau Joif deh Joif. Ada di jurnal di jurusan TI yang sudah attend Scopus namanya Joif. Ijazah yang pengolahnya dosen kita. Archive 88 5334. 5334. Nah, ketemu ya. Jadi ketemu seperti ini. Berarti ini kan terindeks Scopus nih, internasional di Indonesia gitu kan. Begitu kita klik jurnalnya ini, ya, nanti akan muncul itu keterangan bidang-bidangnya. Jadi jurnal ijazah itu bisa juga agrikultural bidangnya, bisa computer science, bisa engineering. Jadi Bapak Ibu bisa juga submit di sini nanti artikelnya gitu. Nah, indeksnya 22 cukup tinggi, lalu informasi di bawahnya yang perlu nih. Ini skopnya. Nah, ini 2000 mana keterangannya ya? Saya lihat ke bawah lagi. Ini yang penting Bapak Ibu yang di sini. Ini ada keterangannya Q4. Di tahun 2016 dia Q4, 2017 Q3, 2018 Q3, 2019 Q2. Nah, warna kuning ini Q2 gitu ya. 2021 belum keluar nih. Jadi tahun 2020 dia masih Q3, Q3 untuk semua bidang tadi. Jadi kalau Bapak Ibu submit ke jurnal ijazah, kalau melihat data saat ini dia berada di Q3. Kalau tahun dulu dia 2019 sempat jadi Q2, sekarang turun dia gitu. Jadi kualitas jurnal itu dipantau terus oleh Scopus itu. Tahun 2021 belum keluar gitu. Jadi Bapak Ibu setidaknya kalau kita untuk saat ini sudah publis di jurnal yang Scopus saja sudah lebih baik. Jadi silakan dipilih berdasarkan ini ya, sesuai dengan penelitian kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang C atau yang pertama di atas. Di atas dulu deh, ambil tahun terbaru. Ya, minimal 5 tahun terakhir. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dipilah-pilah, cari dari sumber literaturnya yang terakreditasi atau berputasi, lalu usahakan 5 tahun terakhir. Ambil artikel yang 5 tahun terakhir. Walaupun kita kemarin juga sudah saya sampaikan, kalaupun kita nggak bisa dapat full paper-nya, paling nggak kita bisa dapat judul sama PDF-nya, sama abstraknya. Itu paling nggak sudah membantu kita untuk memberikan literatur review. Nah, setelah kita pilah-pilah, setelah Bapak Ibu pilah-pilah, kalau bisa buatkan tabelnya Bapak Ibu, tabel review. Tabel review untuk memudahkan kita dalam mereview. Saya tadi sempat tulis seperti ini. Ya, bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan Excel saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi setidaknya di tabel itu kita bikin karena kita mereview ya, jadi kan kita review itu kan artikel orang itu gitu. Jadi kita bikin 1 sampai berapa gitu kan yang kita dapatkan, dapat 15 misalnya. Itu tahunnya tahun berapa, penulisnya siapa saja, judulnya apa. Nah, yang penting kita dapatkan pertama metode. Metode itu pasti kita dapatkan di dalam abstraknya. Jadi kalau dia artikel ilmiah yang bagus, pasti di bagian abstraknya ada metodenya. Jadi kalau nggak ada metodenya, susah juga Bapak Ibu. Bapak Ibu harus dapatkan metode apa yang dia gunakan, lalu hasil atau kesimpulannya, itu bisa di dalam abstraknya. Ada metode, ada kesimpulan. Ini yang penting Bapak Ibu, dasar bagi kita nanti untuk menambah di kolom ini. Kolom terakhir, namanya analisis kita. Jadi sewaktu kita melakukan literatur review itu, kita tahu judulnya, tahu metode, tahu kesimpulan dia berikan. Nah, analisis kita apa? Gitu. Jadi sewaktu misalnya metode yang tadi dia menggunakan IoT gitu kan, IoT-nya mungkin spesifik di bidang tertentu, kesimpulannya dengan menggunakan IoT itu dia dapat apa ya,
bisa mengukur beban sekian, dapat mengetahui beban sekian persen gitu ya. Nah, setelah kita analisis, ternyata dari yang telah dia lakukan itu sepertinya dia belum menganalisa yang ini gitu. Jadi kita melakukan analisis. Jadi dalam literatur review itu kita tidak boleh hanya menuliskan metode apa yang dia pakai, kesimpulannya apa gitu. Harus ada unsur kitanya. Jadi dalam artikel ilmiah nanti setiap kalau kita punya 10 artikel yang mau direview, satu paragraf, satu review artikel. Jadi di bagian pendahuluan itu Bapak Ibu di karya ilmiah nanti kan literatur review ini masuk di bagian pendahuluan, tapi kalau di proposal itu di bab 2, khusus dia membahas tentang literatur review. Tapi kalau di karya ilmiah nanti masuk di bagian pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan itu Bapak Ibu mereview satu-satu itu. Jadi kalau ada 10, Bapak Ibu review 10 gitu. Artinya sudah ada 10 paragraf di bab 1. Di bagian pendahuluan di artikel ilmiah. Dua paragraf pertama itu membahas tentang latar belakang kenapa Bapak Ibu meneliti itu gitu kan. Nah, di paragraf ketiga sampai ke paragraf berikutnya itu bahas literatur review. Usahakan satu paragraf satu literatur review. Jadi kalau ada 10 paragraf, di atasnya sudah ada 2 paragraf, jadi sudah ada 12 paragraf. Setelah literatur review, paragraf berikutnya adalah namanya gap analysis. Gap analysis itu Bapak Ibu menyimpulkan dari 10 penelitian atau penelitian terakhir yang telah dilakukan orang lain, ternyata mereka belum melakukan penelitian ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu berikan sesuatu yang baru. Jadi gap analysis itulah yang disebut dengan novelty Bapak Ibu. Setelah ditemukan dibaca 10 artikel itu, Bapak Ibu baru menyimpulkan. Itu yang disebut dengan gap analysis. Itulah novelty kita gitu. Itulah yang membedakan yang kita teliti nanti dengan orang lain. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa yang kita teliti itu belum pernah dilakukan orang lain kalau kita tidak punya literatur review. Jadi untuk mengklaim yang kita lakukan itu betul-betul belum pernah dilakukan orang lain, kita buktikan bahwa kita telah membaca 10 literatur dari sumber yang bereputasi, terakreditasi gitu ya, yang 5 tahun terakhir gitu. Jadi kita dengan baik bisa menyampaikan, bisa mengklaim bahwa yang kita teliti itu beda dengan yang telah dilakukan orang lain. Jadi makna novelty, keterbaruan itu setidaknya ada yang berbeda gitu Bapak Ibu yang kita lakukan dengan orang lain. Nah, setelah kita dapat novelty, ada gap analysis, orang belum melakukan penelitian itu, maka di bab terakhir itu Bapak Ibu bikin tujuan. Tujuan penelitian ini adalah bla 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 gitu. Jadi bisa 15 paragraf Bapak Ibu di bab 1 gitu. Nah, sewaktu kita melakukan literatur review yang ketiga berikutnya adalah ini Bapak Ibu buat tabel ya. Tadi tabelnya kira-kira menurut saya seperti ini cukup ya. Di tempat lain bisa ditambah lagi Bapak Ibu. Di metode itu dia jelaskan dia alatnya apa saja, tempatnya di mana gitu kan, lalu datanya apa. Di bagian metode ini Bapak Ibu bisa didetailkan lagi gitu. Kalau dia penelitian sosial gitu, kalau dia melakukan survei itu yang disurvei siapa saja gitu kan. Jadi di bagian metode ini bisa lebih detail. Datanya apa saja, didapatkan dari mana gitu kan, bisa lebih detail. Tapi yang penting yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah setiap yang dibaca Bapak Ibu harus ada analisis Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh hanya menyatakan kelebihan dan kekurangan saja dari sebuah artikel yang telah kita baca, tapi kita nyatakan analisa kita gitu. Setelah membaca artikel ini, kesimpulannya ini, dan ternyata dia belum melakukan ini, atau bagaimana Bapak Ibu menyimpulkan. Nah, kadang-kadang juga dari 10 artikel ini, ada beberapa cara juga membandingkan. Kita kan akan membandingkan. Ada yang membandingkan di sisi metode yang digunakan. Dari 10 itu, yang ada 5 menggunakan metode A, yang ada 3 menggunakan metode B, ada menggunakan metode C gitu kan. Bapak Ibu bandingkan gitu kan. Jadi mana yang lebih baik atau mana yang kurang gitu.
Jadi kita bisa membandingkan sisi metode atau dilihat di sisi perbedaannya, di sisi persamaannya gitu kan, metode sama-sama menggunakan metode A tapi hasilnya berbeda gitu. Jadi kita bisa melihat apakah membandingkan ya di sisi persamaannya kah, positif, negatif, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Jadi kita bandingkan. Jadi berbagai macam juga cara kita untuk menegaskan bahwa yang akan kita teliti itu berbeda dengan orang lain. Jadi setelah kita banding-bandingkan ternyata kita bisa menghasilkan misalnya hipotesis kita ya, hipotesis kita itu bisa menghasilkan lebih baik. Jadi di bagian pendahuluan itu Bapak Ibu isi yang pertama adalah latar belakang, cukup 2 paragraf. Nanti literatur review tergantung berapa artikel yang Bapak Ibu review. Kalau 10, saya sarankan satu artikel 1 paragraf. Lalu berikutnya adalah gap analysis. Gap analysis itu menunjukkan klaim Bapak Ibu bahwa orang belum melakukan penelitian itu. Lalu sebutkan tujuannya. Terakhir hipotesis. Kalau ada hipotesis biasanya opsional, tapi yang paling tidak ada tujuannya. Ada gap analysis, ada tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian itu nanti yang Bapak Ibu jawab di bagian kesimpulan ini. Nah, setelah ini semuanya dikumpulkan, Bapak Ibu telah buat tabel review. Nah, yang ketiga dan berikutnya yang penting Bapak Ibu pastikan mensitasi. Ya, setiap paragraf tadi ada artikel A yang kita review, artikel B gitu kan. Jangan sampai tidak melakukan citasi agar kita jangan tergolong kepada plagiarism. Jadi kalau ada sebuah artikel orang yang kita review lalu kita tidak citasi, itu kita dianggap itu orang menganggap itu karya kita gitu. Walaupun kita nyebut itu punya orang, tapi kita nggak mensitasinya gitu. Atau lupa gitu. Dalam artikelnya nggak ada istilah lupa seperti itu ya. Jadi pastikan disitasi ya, dirujuk artikel orang itu. Nah ini yang perlu. Jadi tahapan-tahapan seperti inilah yang harus Bapak Ibu lakukan gitu. Setelah melakukan membaca-baca seluruh artikel terkait, lalu kita buat tabel review lalu disitasi. Jadi langkah inilah yang awal yang harus Bapak Ibu lakukan mulai sekarang ya. Silakan Bapak Ibu coba beberapa sumber-sumber ini dipelajari, di-download beberapa artikel yang ada sesuai dengan bidang, mulai dibaca-baca aja dulu gitu. Lalu diinstal Mendeley desktop-nya. Saya sarankan bikin kategori-kategori sesuai dengan bidangnya, sehingga nanti begitu kita memanggil di artikel ilmiah kita tinggal men-cite-nya ya, mensitasinya gitu. Jadi kalau ini sudah diinstal di Microsoft Word, kemarin juga sudah saya demokan ya. Kalau ini misalnya mau kita citasi dari artikel yang tadi, yang kita sudah masukkan ke Mendeley, maka di menu referen itu sudah ada insert citation, tapi posisikan dulu ya, misalnya yang akan kita rujuk ini gitu ya. Ini contoh saja. Nah, kita bisa ngambil di sini, tadi sudah ada, belum disimpan yang ini ya, masih eksternal, kita go to Mendeley aja gitu. Go to Mendeley, kita masuk ke monitoring, kita langsung klik ini, langsung kita pilih site. Muncul ya. Oh, ini kita pakai IEEE ya. Nah, dapat satu. Jadi ini yang kita sebut dengan citasi. Kita rujuk dia. Lalu di bagian nomor 2, ini kita ngambil lagi, kita taruh di sini lagi, kita citasi lagi, open Mendeley. Oh, ini baru satu ya, kita ambil yang lain aja misalnya. Ini misalnya gitu. Site nomor 2. Ini yang kita sebut dengan citasi. Nanti di bagian bawah kita bikin daftar referensinya. Jadi di bagian bawah daftar referensi kita tinggal klik ini aja. Posisikan dulu kursor kita di sini, kita pilih insert bibliografi. Nanti otomatis dia bikin Bapak Ibu. Dia aja yang bikin, bukan kita itu, ini urusnya besar ya.
Saya kecilin. Nah, kayak itulah. Nah, ini dia yang bikin, bukan kita gitu. Jadi ini sudah sesuai dengan format kalau kita menggunakan modelnya IEEE, stylenya IEEE. Ini kayak ini dia caranya. Nama, judul dalam tanda kutip, lalu nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, dan tahun terakhir. Kalau itu modelnya IEEE seperti itu gitu. Jadi tahun itu terakhir. Jadi kalau dia ada doi, muncul juga doi-nya lebih lengkap. Gitu. Ini artikelnya sudah ada doi-nya gitu. Jadi kita sangat dibantu dengan menggunakan Mendeley. Jadi sewaktu Bapak Ibu melakukan literatur review, saya sarankan gunakanlah aplikasi Mendeley ini, lalu Bapak Ibu bikin foldernya dan coba-coba bikin artikel ilmiah. Nggak apa-apa, nggak ada yang terbaru, nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu mencoba menerapkan satu metode yang telah digunakan orang lain, tapi datanya berbeda. Nggak apa-apa Bapak Ibu untuk latihan gitu kan. Metode itu kan pasti sudah banyak digunakan orang, pasti nggak ada kan baru gitu kan. Tapi kita gunakan data kita sendiri. Jadi untuk jurnal-jurnal nasional masih bisa seperti itu Bapak Ibu. Jurnal-jurnal nasional ya, isinya menggunakan uji coba metode yang ada dengan data sendiri. Jadi kita punya data sendiri, kita gunakan itu, asal mendapatkan hasil, Bapak Ibu sudah bisa bikin artikel ilmiah gitu. Tulis gitu, asal sudah dapat hasilnya gitu. Menggunakan metode tadi pakai IoT-nya seperti apa gitu kan, jadi dibahas, sudah bisa bikin artikel. Nah, kalau sudah bikin artikel, kalau kita di orang akademik tuh ada tahap namanya seminar, Bapak Ibu boleh ikut seminar. Lalu konferen gitu ya. Jadi kalau seminar itu biar orang tahu kita meneliti ini, lalu biar dapat masukan gitu kan. Lalu setelah selesai nanti kita ikut ke jurnal. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu untuk tahap literatur review ini beberapa langkah yang bisa Bapak Ibu siapkan dari sekarang, sehingga sewaktu kita mulai meneliti, saya rasa Bapak Ibu sudah siap dengan yang akan diteliti. Oke ya, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.